adalah bahasa Dothraki, yaitu bahasa yang dituturkan dalam serial Game of Thrones. Kasi ajdekeri vej adothrin nachan rajaseri. Sofaso nachashi habashipakaska, wo azevlad yuma invadis. Sofarso nachavosechi. Nah, bahasa ini diciptakan oleh salah satu ahli bahasa yang bernama David J. Peterson. My name is David Peterson and I'm the language creator from HBO's Game of Thrones. This is my process for creating a language. Hai semuanya, kalian pernah nonton ini? Kasseri vajira hashi sandale. Vinajo Mikhal Drogo ataskoi me hasati. Well, we will send them a message. for. You ride out as fast as the wind can carry you. Kamatoni win. Anatis pivuleup el. You will experience fear. Hari ini saya tidak akan mereview film atau serial yang tadi, tapi saya akan membahas satu fakta menarik mengenai ketiganya. Ternyata dalam film dan serial tadi, ada bahasa-bahasa yang murni dibuat khusus untuk film atau serial tersebut. Yang akan saya bahas lebih jauh adalah bagaimana sih sebenarnya proses pembuatannya dan seperti apa sebenarnya dalam pandangan ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa, ada yang disebut sebagai constructed languages. Constructed languages adalah bahasa yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Jadi bahasa ini adalah 100% buatan manusia. Constructed languages ini terbagi menjadi dua, yaitu controlled languages dan artistic languages. Controlled languages adalah bahasa buatan yang diciptakan untuk memfasilitasi komunikasi yang didasarkan pada logika bahasa-bahasa yang sudah ada. Contoh bahasa ini bisa kita temukan pada bahasa Esperanto. Saya tidak akan jauh membahas tentang controlled languages, saya akan lebih dalam membahas tentang constructed languages yang kedua, yaitu artistic languages. Nah, apa itu artistic languages? Artistic languages adalah bahasa buatan yang diciptakan untuk tujuan artistik. Tujuan artistik ini misalnya pada audiovisual atau sastra. Nah, maksud saya karya sastra. Nah, audiovisual itu bisa kita lihat di film-film, misalnya seperti tayangan yang tadi, film atau serial. Pada karya sastra, artistic languages itu bisa kita temukan pada novel Harry Potter. Jadi ada satu bahasa buatan yang dibuat khusus untuk novel itu, contohnya adalah bahasa Parseltongue yang digunakan oleh Harry Potter ketika berbicara dengan ular. Bahasa pertama adalah bahasa Klingon, yaitu bahasa buatan yang dituturkan di Star Trek. Bahasa Klingon ini diciptakan oleh salah satu ahli bahasa yang bernama Mark Okrand. Hi, my name is Mark Okrand. What I do most of the time is I oversee the creation of closed caption television programs for both local stations and networks and cable. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Langkah pertama yang dilakukan oleh Mark Okrand adalah memutuskan sistem bunyi seperti apa yang akan dipakai. Sistem bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang akan menjadi ciri khas dari bahasa Klingon ini. Kita tidak usah jauh-jauh ya, setiap bahasa itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya bahasa Korea dengan bunyi yang mendayu-dayu atau bunyi yang kedengaran lebih manja misalnya. Atau bahasa Jepang yang kedengaran lebih lebih tegas misalnya. Atau bahasa Arab yang bunyinya misalnya ada di bunyi misalnya kha, fa atau qa. Jadi itu semua menjadi ciri khas dari bahasa Arab. Nah, Mark Okrand ini juga ingin menerapkan sistem bunyi yang ketika kita dengar sekali itu menjadi maksudnya orang akan menjadi tahu, oh ini bahasa Klingon. When it came time to make up the language, I had to make a couple of decisions. I had to decide what it's going to sound like. I had to decide what the grammar was going to be like. Langkah kedua yang dilakukan oleh Mark Okrand setelah memutuskan sistem bunyi yang akan dipakai adalah memutuskan tata bahasa seperti apa yang akan menjadi aturan dari bahasa Klingon.
Nah, tata bahasanya itu tata bahasa yang umum ya, maksudnya apakah sistemnya menjadi subjek predikat objek atau subjek objek predikat atau objek subjek predikat atau predikat subjek objek. Itu juga yang harus diputuskan oleh Mark Okrand ketika membuat bahasa Klingon ini. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat kosakata. Had to make up a lot of words for the language. For the words, actually, that was the easy part because I only had to make up the dialogue that was in the film. Jadi ketika sistem bunyinya sudah ada, tata bahasanya sudah jelas, nah dia akan membuat kosakata. Nah, kosakata ini adalah kosakata yang dia betul-betul mengarang. Jadi proses pembuatan kosakata ini adalah proses yang dia betul-betul mengarang, tapi ketika mengarang dia harus tahu, dia harus konsisten. Kalau misalnya makan itu bahasa Klingonnya seperti ini, minum bahasa Klingonnya seperti ini. Jadi pada saat pembuatan kosakata, dia betul-betul hanya fokus pada percakapan yang ada di film. So if the word was in the film, in the script for the film, I would make up a word. And if the word wasn't in the script for the film, I probably didn't make up the word. Kosakata yang diciptakan oleh Mark Okrand ini pada awalnya hanya betul-betul fokus pada dialog-dialog yang dibutuhkan dalam percakapan di Star Trek. Terus kosakata ini kemudian berkembang ketika para penggemar Star Trek ini membentuk komunitas untuk menuturkan bahasa Klingon dalam kehidupan sehari-hari mereka. And keeps asking questions about, all right, we need a word for this, we need a word for that, or grammatically, can we do this? Is this okay? Or how do you go about doing that? So yeah, it's growing, not as fast. Komunitas ini lalu menghubungi Mark Okrand ketika mereka membutuhkan kosakata-kosakata yang tidak digunakan dalam film atau serial Star Trek. Hal ini menuntut Mark Okrand untuk lebih mengembangkan bahasa Klingon dan mengembangkan kosakata-kosakatanya menjadi lebih kaya. Menariknya lagi adalah menurut Paul Frommer, salah satu ahli bahasa yang lain, katanya bahasa Klingon adalah bahasa yang paling teratur secara linguistik dan yang paling bisa bertahan. Now, Klingon, as you know, is kind of the granddaddy of well-constructed, linguistically viable and legitimate languages for entertainment. Oh ya, Paul Frommer ini sendiri adalah ahli bahasa yang menciptakan bahasa Na'vi yang dituturkan dalam film Avatar. To tell you a little bit about my background, I'm a linguist. I have a PhD in linguistics. Jadi bahasa buatan kedua adalah bahasa Na'vi di film Avatar. You tell them Tarak Makto calls to them. You fly now. I will fly. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Langkah-langkah yang dilakukan oleh Paul Frommer itu mirip dengan langkah yang dilakukan oleh Mark Okrand. Langkah pertamanya adalah menentukan sistem bunyi. Most of it is just, okay, here's a sound system. The first thing you have to do is decide and have a very clear picture in your mind of what the sounds are in the language. Tapi yang agak beda dengan Mark Okrand adalah Paul Frommer mendesain sistem bunyi dengan membuang semua bunyi yang umum dipakai di seluruh dunia. Bunyi yang paling umum dipakai di seluruh dunia adalah bunyi B, D, dan G atau B, D, G. Jadi kalian tidak akan menemukan 3 bunyi ini dalam bahasa Na'vi. Nah, yang menarik lagi ada bunyi NG atau eng. Tapi Paul Frommer tidak menempatkan bunyi NG atau eng ini di akhir kata yang sangat mudah dituturkan oleh penutur asli bahasa Inggris yang sebagian besar adalah pemain dari film Avatar. Dan Paul Frommer ini terinspirasi dari bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Thailand untuk menempatkan bunyi NG di awal kata. Di mana kata yang berawalan dengan bunyi eng ini sangat sulit dituturkan oleh penutur asli bahasa Inggris. If you speak Indonesian, if you speak Thai, if you speak Vietnamese, it's the most natural thing in the world. But for most Western speakers, it's a challenge. That's probably the most challenging thing that the actors had to deal with. Langkah kedua adalah membuat kosakata. Nah, proses pembuatan kosakata ini adalah proses yang murni mengarang. Nah, pada awalnya sama dengan Mark Okrand. Pada awalnya dia hanya betul-betul fokus pada dialog-dialog yang akan digunakan dalam film Avatar. Nah, seiring perkembangannya, kosakata dari bahasa Na'vi ini juga berkembang dan Paul Frommer ini mendapatkan banyak masukan dari para fans. Jadi, dia berinteraksi dengan para fans itu di blognya. Ketika para fans menginginkan misalnya kosakata, dia akan membuat daftarnya dan tidak jarang Paul Frommer meminta kosakata, maksudnya meminta masukan dari para fans ini misalnya, oh bagaimana kalau kita membuat kosakata untuk kata ini misalnya.
Langkah lain yang dilakukan ketika membuat atau memperkaya kosakatanya adalah dengan mengadopsi kosakata dari bahasa lain, maksudnya dari bahasa di negara-negara lain, kemudian menyesuaikannya dengan sistem bunyi yang dia ciptakan. Hal yang paling membantu Paul Frommer dalam pembentukan kosakata adalah nama-nama flora dan fauna. Bahasa buatan yang ketiga adalah bahasa Dothraki, yaitu bahasa yang dituturkan dalam serial Game of Thrones. Kasi ajdekeri vej adothrin nakhan rajaseri. Sofasa nakasi habasipakaska. Wo'adevlad yumaivadis. So what so nakhovosechi? Nah, bahasa ini diciptakan oleh salah satu ahli bahasa yang bernama David J. Peterson. My name is David Peterson and I'm the language creator from HBO's Game of Thrones. This is my process for creating a language. Langkah-langkah yang dilakukan oleh David J. Peterson ini ketika memulai proses pembuatan bahasa Dothraki adalah menanyakan beberapa pertanyaan kepada produser. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih poinnya, maksudnya apa tujuannya? Yang kedua, apakah bahasa ini adalah bahasa isyarat ataukah bahasa yang hanya dituturkan tanpa menggunakan tulisan atau bahasa yang tertulis? Jadi dia menanyakan dua hal ini dulu. Ketika dia menemukan jawabannya, oh bahasa ini hanya dituturkan dalam film Game of Thrones misalnya, dia bisa fokus pada percakapan-percakapannya. Kemudian yang kedua, oh ternyata bahasa ini hanya murni misalnya dituturkan. The very first thing you need to do is figure out why you're doing it. Who's going to be using the language? In other words, is this going to be a language that's spoken or is it going to be a language that's signed? Jadi kalau bahasa yang diinginkan oleh produser hanya sebatas bahasa tuturan, dia tidak perlu menciptakan sistem tulisan. Setelah itu, dia lalu menciptakan sistem bunyi seperti yang dilakukan oleh Mark Okrand dan Paul Frommer. So tone, you have to decide, all right, is this language going to be a stress language or is it going to be a tone language? So, nah, sistem bunyi yang dimaksud oleh David J. Peterson adalah sistem bunyi yang penekanannya lebih kuat ataukah sistem bunyi yang bernada, misalnya dalam bahasa Mandarin. Kalau katanya sama tapi nadanya berbeda, pasti artinya juga berbeda. Nah, dia akan menentukan sistem mana yang akan dia pakai dalam bahasa Dothraki. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menetapkan tata bahasa apa yang akan dia terapkan. Next is grammar, and grammar is something that we can refer to as morphology. That's how words relate to one another and set themselves into paradigms. Nah, tata bahasa ini yang dimaksud oleh David J. Peterson itu lebih detail dibandingkan dengan ahli-ahli bahasa yang lain. Dia akan menerapkan misalnya apakah tata bahasanya menggunakan gender atau tidak. Misalnya seperti dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Spanyol atau Prancis, ada sistem gender feminin dan maskulin. Ataukah sistem tata bahasa misalnya kosakatanya akan mengalami perubahan tergantung dari subjeknya. Misalnya subjeknya saya, kosakatanya seperti ini. Kalau subjeknya dia, kosakatanya akan berubah. Jadi dia harus menentukan sistem tata bahasa yang seperti apa. Langkah selanjutnya adalah membuat kosakata yang proses pembuatannya sama persis yang dilakukan oleh Mark Okrand dan Paul Frommer, yaitu mengutamakan kosakata yang dibutuhkan dalam adegan-adegan di film atau di serial. Jadi kesimpulannya adalah bahasa itu bisa kita buat, bisa kita ciptakan, dan proses pembuatan yang mirip yang dilakukan oleh para ahli bahasa dari ketiga ahli bahasa ini adalah menentukan sistem bunyi, menentukan tata bahasa, dan menentukan kosakata atau mengarang, membuat kosakata yang memang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman semuanya mau membuat bahasa, silakan kreativitasnya, tapi jangan lupa pahami dulu sistem-sistem linguistik atau sistem-sistem bahasa. Saya rasa itu saja dulu informasi kali ini tentang bahasa. Mari bijak berbahasa. Sampai jumpa.